Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama nih rasanya nggak bikin VGA terbaik murah yang bisa dibeli. Dan kali ini kita bakal bahas VGA terbaik di bawah 2 juta rupiah. Sebelum dilanjutkan, mari bantu saya menggapai mimpi bersama channel satu ini. Caranya gampang, pakai banget nih. Tinggal pencet tombol subscribe, lonceng, dan kalau nggak keberatan tekan tombol thanks. Isi kelasnya. Hunting VGA itu asik ya, bahkan rasanya lebih asik hunting VGA daripada mancing. Enakan mancing kali, karena kan sekarang ada mbak-mbak yang bantu pas kita lagi mancing. Apa nggak semangat tuh? Oke, kita lanjut lagi masalah hunting VGA. Asiknya itu ketika kalian lihat harga VGA kondisi oke punya tapi harganya di bawah harga pasaran nih. Dan nggak asiknya ketika dapat kondisi full set, super mulus, taunya bangke. Tapi inilah seni berburu atau hunting VGA, khususnya VGA bekas. Ada suka dan duka. Kalau sering beli bekas kena dukanya, mending beli baru aja deh. Karena itu sama aja apes berkelanjutan, kasihan dompet kalian zonk terus. Nah, kali ini saya bakal share VGA kencang harga di bawah 2 juta rupiah nih. Dan harga ini sendiri saya mengambil sumbernya dari marketplace toko hijau. Oke, lanjut kita bahas satu persatu. Nvidia GTX 1660 Ti 6GB DDR6 192 bit. VGA yang nongol awal tahun 2019 yang lalu ini bekasnya banyak banget ya. Bahkan masih ada juga barunya. Yang baru itu kisaran 2,6 juta ya, merek Venom RX. Untuk harga bekasnya cukup variatif juga nih. Cuma kalau saya perhatikan, rata-rata orang menjual VGA ini di harga 1,6 hingga 1,9 juta rupiah. Tapi ada juga loh yang menjual di bawah 1,5 juta rupiah. Cuma harga segini ya cukup langka ya. Ya macam bensin sih. Udah nggak ada lagi sih kalau bensin. Udah punah. GTX 1660 Ti ini sendiri setara dengan Nvidia GTX 1070 dan kalah dikit dari Nvidia RTX 3050. Hanya saja RTX 3050 lebih mahal baik bekas maupun barunya. Dan juga secara fitur jelas menang RTX series dibandingkan GTX series. Ngomongin kemampuan gaming dari VGA GTX 1660 Ti ini, jelas kalau VGA ini masih sangat oke banget buat handle game di resolusi 1080p. Ya bahkan bisa juga di resolusi 1440p, asal nggak maksa settingannya. Untuk daya power supply minimal buat angkat VGA ini hanya 300 watt dengan konektor 1x8 pin dan TDP maksudnya 120 watt. Nvidia GTX 1070 Ti 8GB DDR5 256 bit. VGA kelas atas pada masanya ini jatuhnya udah sepuh banget ya. Jadi wajar kalau harga bekasnya makin lama makin turun. Terlebih lagi, usia GPU ini udah nggak muda lagi, udah tua karena nongol di akhir tahun 2017 yang lalu. So rasanya kalau masih ada yang jual di atas 2 juta rupiah, bisa jadi kebanyakan tidur. Atau jangan-jangan kelamaan di goa nih. Kalau kalian hunting di marketplace, rata-rata orang menjual VGA ini di harga 1,7 hingga 1,8 juta rupiah. Kalau baru bos, ya nggak tahu ya, kayaknya nggak bakal ada sih baru untuk tipe ini. GTX 1070 ini masih bisa melibas GTX 1660 Ti ataupun RTX 3050. Dan yang bisa mengimbangi kemampuan VGA ini dari kubu merah, yaitu AMD Radeon RX 5600 XT. Saya sendiri pun belum pernah nyoba ya bikin konten kemampuan gaming VGA satu ini ya. Kalau nyoba makainya pernah ya, tapi itu dulu banget. Cuma nanti deh kalau kebetulan saya pegang unit ini bakal saya bikin kontennya. Nah, berdasarkan sumber teks power up, GTX 1070 Ti ini masih sangat oke banget main game di resolusi 1080p. Untuk daya power supply minimal buat angkat VGA ini adalah 450 watt dengan konektor 1x8 pin dan TDP 180 watt. Harganya mirip-mirip sama Nvidia GTX 1660 Ti. Kemampuan lebih baik tapi lebih boros nih. Kalian pilih mana coba? AMD Radeon RX 5600 XT 6GB DDR6 192 bit. VGA yang menyasar kelas performa ini nongol di awal tahun 2020 yang lalu nih. Lebih mudah dikit dibandingkan GTX 1660 Ti atau jauh lebih mudah ketimbang GTX 1070 Ti.
Harga pasaran bekas VGA 1 ini lebih tinggi dikit nih dibanding dua VGA sebelumnya. Ya wajar juga sih ya, lebih mudah, jadi merasa lebih layak dijual mahal. Tapi biar kata VRAM cuma 6GB, ternyata AMD Radeon RX 5600 XT ini rival berat dari GTX 1070 Ti. So jelasnya GTX 1660 Ti liwat. Liwat mana bos? Liwat dapur. Ya maksudnya kalah gitu, pakai nanya lagi. Dan pastinya GPU tipe ini masih sangat oke banget buat main game di resolusi 1080p ataupun juga resolusi 2K dengan settingan menyesuaikan. Kalau saya pribadi jujur ya, belum satu kali pun pegang tipe ini juga, sama kayak GTX 1070 Ti. Jadi penasaran nih, pengen pegang-pegang maksudnya icip-icip kemampuan tipe ini. Untuk daya power supply minimal buat angkat RX 5600 XT ini adalah 450 Watt dengan konektor 1x8 pin dan TDP 150 Watt. Jatuhnya sih mirip-mirip ya, borosnya sama Nvidia GTX 1070 Ti. Ya borosan GTX 1070 Ti dikit ya. Nvidia GTX 1080 8GB DDR5X 256bit. VGA kelas berat pada masanya nih dan tergolong tua juga pastinya. Yap, usia GPU ini lebih tua 1 tahun nih ketimbang GTX 1070 Ti sekalipun. Buset dah, sepuh banget nih VGA. Jadi wajar kalau harganya terjun bebas buat saat ini. Yang gak wajar itu yang masih jual harga tinggi. Malu dong dengan GPU lain yang lebih gagah tapi harganya lebih murah. Nah harga pasaran bekas tipe ini variatif juga nih, cuma rata-rata dijual di angka 1,8 juta rupiah. Tapi ada juga yang menjualnya di atas 2 juta rupiah nih. Aduh, padahal di rank harga 2 juta ke atas ini ada yang lebih baik dan lebih mudah nih. Pastinya berat dong bersaing dengan yang lebih baik. Secara kemampuan VGA ini nggak ada lawan di video kali ini. Yap, semua tipe sebelumnya ini bisa dibabat habis. Bahkan kemampuan gaming GTX 1080 ini masih bisa mengimbangi RTX 2060 6GB. Walaupun tetap juga kalah fitur ya kalau dibandingkan RTX series. So jelasnya GTX 1080 ini masih oke banget buat gaming di resolusi 1080p. Walaupun lagi-lagi saya belum sama sekali nyobain gaming pakai GTX 1080 ini. Sedih banget gak? Untuk daya power supply minimal buat angkat VGA kelas high-end tahun 2016 ini adalah 450 Watt dengan konektor 1x8 pin dan TDP 180 Watt. Lantas manakah VGA yang paling kenceng di dalam video ini? Ya pastinya kalian udah tahu ya, Nvidia GTX 1080 adalah pemenangnya, paling dewa. Tapi ingat ya, semua GPU di dalam video ini kemungkinan besar ini bekas nambang. Tinggal masalah senioritas nih. Kalau menurut saya mantan nambang 2 kali itu adalah GTX 1000 series ya. Baik itu 1060, 1050 Ti, 1070 dan 1080. Sedangkan sisanya ya paling pas lagi booming di tahun 2021 yang lalu. So rasanya dua GPU ini masih lebih baik dibeli dibandingkan GTX 1070 atau 1080. Maksudnya GTX 1660 Ti dan RX 5600 XT. So dari kedua ini, dari segi harga, kemampuan gaming, sedotan daya listrik, usia GPU dan dukungan driver, saya lebih memilih AMD Radeon RX 5600 XT. Tapi semua balik ke kalian nih, kalau sekiranya pengen VGA buat gaming, editing dan streaming, jelasnya Nvidia lebih unggul. Bukan berarti AMD nggak bisa ya, tapi ya itu dia. Terkadang ada bug di driver AMD-nya. Atau kalau kalian punya duit lebih, silahkan dibeli semua, baik Nvidia ataupun AMD. Sultan gitu loh. Oke guys, sampai di sini aja dulu bahasan VGA terbaik di bawah 2 juta rupiah kali ini. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Terima kasih sudah mampir di NK Channel.